형 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan membahas tentang materi-materi bisnis manajemen ya yang setelah UTS. Perkenalkan ada saya sendiri di sini Muhammad Rifan Yudhistira Herliawan dengan NPM 0221 23182 dan di sini ada rekan saya Farhan. Saya Farhan Abdullah dengan nomor NPM 0221230020. Dengan saya Aulia Eka Nirmala dengan NPM 0221230081. Saya Dewi Resmawati dengan NPM 0221230032. Dengan saya Alia Desilva dengan NPM 0221230004. Jadi di sini materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengenalan kegiatan bisnis. Bisnis itu menurut saya itu ada banyak macamnya seperti di pengadaan barang, jasa, dan tentu tujuan dari bisnis itu selalu ingin mencapai laba kan. Ada juga orang-orang yang membuat bisnis itu untuk membuat lapangan kerja yang lebih luas. Eh, Bisnis juga biasanya bisa individu, orangnya atau enggak kelompok gitu. Kalau misalnya kelompok kan bisa bikin CV atau PT. ya organisasi seperti itu. Kalau misalnya sendiri mungkin pakai modal sendiri kali ya. Kalau misalnya PT kan barengan gitu. Iya. Ada 3 kalau nggak salah tuh dalam kegiatan bisnis. Yang pertama tuh manajemen, yang kedua pemasaran, yang ketiga tuh produksi ya, produksi. Maksudnya tuh dari produksi cara kita itu mengadakan barang apa saja, entah itu minuman atau ya yang berbentuk untuk dijualkan kemana. Nah, yang kedua ada pemasaran. Pemasaran itu cara kita memasarkan barang kita ke orang-orang. Agar Kalau barang ya, kalau misalnya jasa kan biasanya jasa aja gitu. jasa saja kayak pengangkutan barang Ya, atau pengiriman apa? barang. Ya, pengiriman barang, ekspedisi, Ya. seperti itu. Administrasi, keuangan, sebagainya. Dan banyak Ada lagi. di produksi juga kayak membutuhkan sumber daya ekonomi yang sebenarnya sebutnya kayak faktor produksi, kayak tenaga kerjanya, uang sebagai sumber dana, material sebagai bahan baku, mesin sebagai alat, dan metode itu sebagai teknik pelaksanaannya dari produksinya sendiri. Menurut Bapak Farhan gimana nih? Maksud dari bisnis tuh apa ya? Kalau menurut pendapat Farhan. Kan tadi saya sudah mengutarakan pendapat saya, yaitu bisnis tuh kayak tujuannya kan untuk mencapai laba. Ya, Entah itu dari kita mengadakan barang atau mengadakan jasa. bisnis itu mendirikan mendirikan apa ya? Perusahaan gitu untuk cari keuntungan. Tapi menurut saya Cari- kalau misalkan cari bisnis tuh nggak pelanggan. harus membuat perusahaan sih, Pak Farhan. Bisa aja kayak kita buka toko atau buat di rumah kayak Ya, misalkan buka toko itu buka mendirikan bisnis. toko juga sama saja. Ya nggak harus Usaha. Tapi sampai maksudnya Iya. bisnis itu nggak harus Dan dilakukan termasuk oleh kalangan yang di atas gitu. Ya, termasuk perusahaan kecil itu. bisa aja kan kayak Ya, di belakang layar gitu kayak misalkan kita di aja taunya di rumah banyak baju kita yang sediain buat kita jual di online. ya. Ya, jadi bisnis tuh nggak harus selalu mendirikan perusahaan, Pak Farhan. Iya. Yang penting cari duit aja ya. Ya, yang penting ada modal. Modal, keinginan, niat. Itu aja ada pemasarannya juga harus Iya. ada pemasarannya. Ini ada barang dan jasa yang diinginkan oleh konsumennya. Pastinya juga perlu manajemen nih. Ya, harus ada. Belajar sih juga direncanakan dulu memulai bisnis dan bisa tiba-tiba itu. Entah itu jadi produksi atau distributor juga harus ada modal. Menurut Mbak Dewi? Kira-kira itu modalnya dari mana ya, Pak? Ya. Ya, entah itu kamu minjem
Kebanyakan kalau menurut saya bos-bos perusahaan sekarang kebanyakan minjem ke bank BCA. Tapi itu resiko sih sebenarnya kalau Ya misalnya. resiko Iya. mereka udah punya aset jadikan jaminan Berarti terus kalau kayak gitu minjem. biasanya udah strateginya, udah perencanaannya udah matang Iya. kayak gitu. Banyak sih parahan entah itu dari minjem ke bank atau Sendiri. modal sendiri dari tabungan. ya. Tapi kebanyakan kalau saya lihat tuh di luar sana mah pada minjem ke bank. Soalnya mereka Itu pada punya aset. yang awal-awal merintis bisnis gitu pasti ke bank ya. Iya. Kalau misalkan sudah punya bisnis pasti minta bantuan ke teman ngajak gitu juga ya. Modal. Itu investor jadinya lebih ke nah kita bisa juga kan minta modal kita dari investor kita jadi kita tinggal menawarkan kalau produk kita ini kayaknya bakal naik soalnya di apa di Ya. zamannya kayak sekarang pasar misalkan baju nih Ya. baju lagi tren yang meyakinkan kayaknya bakal naik gitu Ya. jadi lu bisa aja narik orang buat misalkan minta modalin Iya. itu juga bisa kan dimasukin buat jadi modal kita tapi kebanyakan sih Oke. minjem ke bank karena digolongkan lagi kan Masalahnya bank itu terlalu tinggi gitu ya. apanya Bunga pinjamannya. tergantung sih Kayaknya. BRI tapi kebanyakan sih pada sama BCA Ada BCA, iya. iya kebanyakan pada BCA tapi kan namanya juga bisnis pasti tinggi resikonya harus diantara kita mau atau enggak Dari konsekuensinya kalau mau buka bisnis. Harus berani ambil resiko yang tinggi gitu. Seorang pebisnis itu. nah iya diantara kamu mau atau enggak banyak sih kan macamnya bisnis itu nggak cuma pengadaan barang aja Dari mana aja sih kita dapat mempelajari bisnis itu? Apa dari teman atau apa ya? banyak kan Dari teman bisa, mungkin kalau misalnya temennya ada yang udah mulai bisnis bisa dari teman, bisa sekarang kan dari dosen kalau materi. sekarang kan ini Kandidat sekarang sendiri kan ini kan zamannya kan udah canggih ya. Ya. Udah ada internet. Iya, iya. Kamu bisa lihat di internet tuh. Cara-caranya gimana? Nah, Ya, udah ada Instagram lah, TikTok lah. Ya, udah Tapi- mereka juga banyak kan. Kalau dari nol ya bisa mulai dari retailer dulu sampai kalau jalan. Ya, reseller Baru kalau udah modalnya tambah banyak bisa buka sendiri. iya Dari inspirasi terlebih dahulu. Dari mana reseller? mau lanjut. Berarti kesimpulannya apa nih dari pengenalan kegiatan bisnis? Apa yang kita bisa simpulkan dari bisnis ini? kesimpulannya sih mungkin kayak bisnis itu nggak mengenal pokoknya bisnis itu bisa dilakuin siapa aja yang penting ada niat ada modal. Nah, walaupun modalnya dikit itu masih bisa dilakuin asal ada niat sih sebenarnya. Kalau menurut saya sih bisnis itu tergantung kita mau mengambil resiko atau enggak. Kalau misalkan kan kita kalau misalkan memulai bisnis kan kebanyakan orang pakai tabungan seluruh tabungan kita kan. Kalau misalkannya turun jadi bangkrut. Kalau misalkan naik ya naik. Ya tergantung dari kita sendiri ingin mau mulai bisnis tuh tergantung kita mau ngambil resikonya apa enggak. menurut Gitu aja sih. menurut saya bisnis itu memerlukan ilmu untuk berbisnis. Jadi kita dapat menjalani dengan baik. Nggak asal-asalan ya. Iya, Iya. biar tidak bangkrut atau sepi mulu. Nah ya harus diperencanakan juga harus ada rancangannya juga planning. Hanya itu diperluin ada manajemennya juga. Sampai selesai dievaluasi gitu. Itu aja kesimpulannya paling ya. Berarti kita lanjut aja bahas materi yang kedua, pendirian perusahaan. Pendirian perusahaan apa aja sih? Kita butuh modal. Syarat-syarat mendirikan perusahaan. Atau pendirian. Oh, iya. Tapi sebelum itu juga kita harus nentuin domisili usahanya juga gak sih? Apa aja sih yang syarat-syaratnya yang diperluin buat pendirian perusahaan? Yang pertama apa? Modal pasti ya modal. Iya. Ada juga Lalu apa lagi? Planningnya itu sudah matang baru Sudah tertata dengan rapi. Jadi kita tinggal mengaplikasikan aplikasi kayak buat ininya berapa sih modalnya, buat itunya berapa gitu, mau di mananya. Jadi kita bikin para pendirian kayak gitu. ya.
MPWP Kan untuk buat perusahaan itu kita perlu akte notaris ya. Apa aja sih yang diperlukan untuk membuat akte notaris? Notaris. Oh iya, ini kayak Aing bisa buka. alamat penghadapnya, nama perusahaannya, modal yang akan digunakannya, sama pengurusan perusahaannya. Secara Buat pemohon akte notaris. Untuk membuat ini ya, kayak akta pendirian begitu. Iya. Habis itu tuh habis menyelesaikan permohonan akte notaris apa lagi yang perlu dibutuhkan? Mungkin ke dinas ekonomi yang memiliki izin tempat usaha. Iya. Oh, Itu. situ surat izin tempat usaha gitu. Dia juga dilampirin akte pendirian perusahaan, Oh. denah atau gambar letak tempat usahanya, serta ya keterangan-keterangan keberatan atau tidaknya terhadap usaha yang hendak didirikan. Dari masyarakat sekitar. Iya. Terus habis dari situ baru ke Kanwil, perindustrian atau perdagangan untuk mendapatkan izin usaha. Nah, dengan gitu harus ngisi formulir dulu. Apa aja tuh formulirnya? Itu ada akte pendirian perusahaan, ada situ, ada alat yang digunakan, terus ada yang pakai matre ya, itu usaha dagang kecil. Iya. Nah, itu tuh ada golongannya. Ada yang kecil, golongan C, menengah golongan B, sama usaha dagang besar itu golongan A. Itu tuh surat permohonan izin usaha itu harus pakai matre. Kenapa sih kita mau mendirikan bisnis aja harus ada izin segala macam? Karena mungkin biar terdaftar di negara juga Biar kali ya. resmi dan legal. Resmi. Biar tidak dapat Biar diambil alih oleh yang lain. Ke pelaporan pajak deh. Iya. Ya, Kalau misalnya dia untungnya banyak nggak lapor pajak, Iya. bisa saja ditutup gitu. Buat NPWP untuk pajak kan. Iya. Daftar perusahaan itu untuk NPWP itu. ya NPWP itu biasa dibuat ke perusahaan, terus si pendirinya siapa, tinggal emang awal-awal sih pasti butuh waktu yang lama ya buat ngurusin kayak gitu, tapi ya emang harus sabar gitu tuh resikonya gitu buat Kadang juga butuh uang tambahan nih gitu ya biar mempercepat. iya bisa gitu ada jokinya Kayak ribet banget ya mau bikin perusahaan aja, bikin bisnis aja. atau sih itu biar cepet kalau misalnya Ordal. lama bisa 7 bulan terus. Oh, jadi kita ngurusin yang gitu tuh lebih ke pajak berarti ya? Ya mungkin itu sih biar nggak ilegal sama buat ke pajaknya ke depannya gimana. Iya. Oh, biar terdaftar gitu di Indonesia ya. Biar diakui. Ya, itu kan ada itu yang tadi perjalanan ya dari pemerintah. Kayak ribet banget gitu mau ngedirin bisnis aja, ngurusin SIUP, surat izinnya segala macem, NPWP. Iya, itu resiko di awal sih. Maksudnya Iya. kalau misalnya itu kan ribet di awal, nanti di akhirnya tinggal menjalani bisnisnya aja. Jadinya kan malah kita ngeluarin modal tambahan kan, merugikan perusahaan jadinya kan. Enggak lah, kan itu Enggak lah. sama dengan modal ya sih. Itu udah masukin ke modal semua. Oh, View tuh kayak dibagi jadi 3 gitu, kayak dari rendah, Ya. menengah, ke atas. Jadi itu tergantung modalnya. Itu sudah masuk perhitungan dari si pemilik bisnis itu. jadi kesimpulannya buat ini tuh pendirian perusahaan kenapa kita harus mengurus surat izinnya, NPWP segala macam tuh agar terdaftar legal di Indonesia ya, agar pajaknya pun terdaftar ya di negara. Oke, lanjut aja ke materi yang ketiga ya. Ini kan mendirikan perusahaan itu pasti ya digabung-gabung gitu ya. Apa aja sih penggabungan perusahaan itu? Ada holding company-nya, ya, Iya. venture sama merger sih. Kayak holding company itu kayak induk perusahaan sama mempunyai anak perusahaannya, kayak cabang-cabang gitu. Jangan gimana. Tapi satu nama, cuma cabang gitu. Untuk parkirnya Kalau misalnya contoh holding company itu apa sih? Kayak itu ya. PLN bukan? PLN. PLN ya. Tapi nih katanya saya dengar tuh kalau misalkan CV itu perusahaan perorangan ya. Kalau PT itu yang udah lebih dari satu kan. Iya, 2 orang. Kalau misalkan PT seorang itu bisa nggak? Bisa sekarang ada PT perorangan.
Itu Itu Bisa. Ya. Kerja online. perseroan terbatas kan? Iya, 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 betul. iya, Iya, Ya. bisa. Oh Ya, bisa ada. berarti. Ya. Itu malah lebih gampang sih karena itu tinggal daftarnya di online gitu dibanding kalau yang PT Berdua. iya berdua atau lebih dari 2 orang itu lebih ribet sih. Oh iya, kalau misalkan ini keuntungannya cuma satu doang Iya. kan jadinya. Tergantung kondisi si pembuka bisnisnya gitu. Orang bisa jadi PT perorangan. Terus tadi yang kedua ada Kartel. Apa sih kartel itu? Kartel itu bentuk usaha kerjasama ya dia yang didasarkan atas perjanjian bersama untuk mengurangi persaingan. Oh. Gitu. Jadi ada peraturan sendiri ya gitu. Untuk harga jual barang atau usaha. Ya gitu. Ya. Oh jadi kita mendirikan perusahaan tuh harus baik-baik yang perusahaan lain juga. Iya. Iya. Nggak bisa terlalu Jadi turun, kalau malah misalkan merusak melanggar pasar ya. Misalkan melanggar aturan gitu ada hukuman atau tidak ya? Tidak mengikuti aturan, misalkan harga BBM ditetapkan harga 10.000, tapi ada yang menjual lebih murah, misalkan 9.000. Apa yang menjual 9.000 itu kena hukuman atau sanksi gitu? Kalau nggak salah sih topik itu tuh harus ngikutin dari itunya nggak sih kayak harga dari pemerintah Ya, sama harga dari yang minyak itu kan minyak dunia ya, ngikutin. Kalau nggak kayaknya bisa dijatuhin. sanksi. Iya, Nggak ada sanksinya. Kalau nggak, jangan contohnya jangan BBM deh. Ciki aja, Ciki Lice misalkan. Ciki Lice tuh harganya 10.000, Ciki Citato harganya 8.000. Bisa nggak kayak gitu? Nggak. Kalau ngikutin. itu mah tidak apa-apa. Dia kan beda merek. Dia beda perusahaan, Iya. bagaimana terserah perusahaannya. Satu merek tapi di Iya. toko tuh beda harga gitu. Nggak apa-apa. Oh, Ada yang menjual lebih murah beda. Itu nggak apa-apa. Oh, Karena itu kartel bukan gitu. kartel. Iya. Kayak tadi minyak. Iya. Jadi di Ketetapan satu barang tuh. Pertamina, terus BP, Shell, Vivo itu Vivo, kan iya. ngikutin Iya. harga dari atas dari Pemerintah pusat. OPEC gitu. Oh, barangnya benar-benar sama gitu ya. Iya, Jadi nggak ada persaingan gitu kali ya di Persaingan, persaingan. iya. Harganya tuh yang gak jauh beda kalau Iya. misalnya dia ada batas minimum. Persaingannya malah di bensinnya bukan di harganya. Iya kan? Iya. Soalnya gua denger kalau misalkan di sale-nya lebih bagus gitu kan ya Iya. dibanding Harganya juga lebih mahal sih. Iya. Tergantung. Yang eceran itu biasanya pinggir jalan. Gitu. Iya. Biasanya Airnya. Pertamina itu Mas. Emang iya perasaannya? Jadi itu kalau dijual Ya, kalau Iya. dipakai bentar ya habis. Gak tahu hitungannya gimana. dia mempunyai pemikiran tersendiri dia bisa Pertamina. Jadi Bikin disimpan keuntungan sendiri gitu ya. disimpan di botol gede gitu kelihatannya banyak. Padahal cuman berapa liter. Dia seliter aja enggak. Itu Kita sih menghitung. paling ke Gue pernah beli. kartet. Gue pernah beli di botol 1,5 liter. Mesennya 1,5 liter. Sesuaikan tangkinya. Iya, Isinya cuma seliter. emang. Itu tadi Tangkinya nggak jelas. biasanya di itunya di apa? Enggak lo yang di mana yang di pom mini gitu. Yang di eceran pinggir jalan. Yang botolan apa yang Bukan. kayak gini. Pakai dia Pertamini. Oh, di Pertamina. Ya tapi ini itu mah kayaknya tabungnya diperkecil lagi apa gimana Itu kali. kayaknya tandanya doang digeser-geser. yang segini dulu. Soalnya kita lihatnya beneran segitu berapa? Keren. Kan lebih Sudah harga luar. Iya. Karena itu banyak kecurangan gitu, manipulasi. Aku sih lebih sering ngisi di sel. Masalahnya tuh Aku lebih suka di tempat yang Lah. nggak ada pom bensinnya gitu. Kalau gue lagi di puncak mau gak mau di sana. Iya, nah itu kan Iya. Ya, strategi dia juga. makanya banyak yang jual pinggir jalan di sana karena tahu gak ada pom. Itu termasuk kartel nggak sih? Enggak. Kartel itu si itunya si perusahaan. Oh ya besar-besar. Besar-besar. Soalnya dia yang si kecilnya itu beli lagi, ya itu mah tergantung. Biasanya pelosok-pelosok juga dijual mahal karena akses jalannya gitu. Kita juga sebagai pembeli mau gak mau. Margaret. Jadi itu nih yang ketiga. Venture. Itu Suatu kayak gabungan antara dua pihak atau lebih yang mengumpulkan modal untuk mendirikan badan usaha dengan perjanjian tertentu. kayak saham gitu ya ini main Iya. main Misalnya dia saham. join gitu, ada Perjanjian dua pihak gitu. Kayak main saham gitu Iya, kayak.
2 orang. Oh. Hmm. Nah, coba lihat. Istilah bahasa lain bisa bersama-sama. Menurut ekonomi perusahaan ada suatu bentuk gabungan antara dua pihak atau lebih yang mengumpulkan modal untuk ini joint venture BBM. Sama. Tapi dia kayak Dia lebih konteksnya lebih ke itu lagi. Misalnya kayak Caltex sama Shell gitu. Dia sama-sama minyak. Nanti Penggabungan ya. gitu. Kerjasama. Iya. kerjasama. Kalau joint venture tuh lebih kerjasama. Tapi kalau misalkan tadi di situ istilahnya penggabungan mah, berarti kayak dua perusahaan ini disatuin gitu loh. Jadi merek baru dong, bukan ini joint venture kan? Kayak 2 brand berbeda tapi dia join satu gitu kan. Oh, bukan disatuin jadi merek baru gitu, bukan? Bukan. Nah, itu biasanya merger kalau asal. Iya. Nah, itu Oh. merger penggabungan. Iya. Dia Satukan. penggabungan dari dua Kalau perusahaan. dari itu tuh 2 brand yang berbeda terus mereka collab gitu. Collab. Kayak Dua. itu Kerjasama tanpa Tokopedia mengubah sama mengubah Gojek. perusahaan. Ya. Itu merger. Oh. Merger apa Joint joint venture. venture? Gak mengubah ininya kan? Kalau merger tuh lebih dari dua perusahaan. Kalau dari itu cuma 2 doang. Kalau merger itu perusahaan satu sama perusahaan dua digabung jadi perusahaan baru. Merger itu. Iya, Pasti kalau cewek tadi kayak perusahaan yang sudah ada 1 dan 2 itu digabung jadi perusahaan baru dengan nama baru juga. Merger. Iya, Dia mengganti namanya. Kalau iya. joint venture berarti kayak misalkan dua perusahaan tapi dalam satu ini gitu, kayak ada yang perusahaan sama induk. yang mimpinya tuh satu gitu, Joint kayak venture tuh misalkan seperti aplikasi kacang mungkin ya. Garuda sama kacang Rosa gitu tapi satu Indofood gitu. Apa bukan? Kan kalau kacang itu produknya ya, bukan perusahaannya. Iya. Iya. Tapi kan ada kayak toko perusahaannya beda gitu, beda-beda gitu kan. Ya, Satu sama. jatuhnya itu cuma Satu sama. Indofood semua. Misalnya Indofood sama apa gitu. Jadi jadinya pabriknya doang gitu. Bla 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 gitu. Ada. merger itu. Iya. Enggak. Yang ini yang GoFood joint venture apa ya? Contohnya nggak ada ya? Ini Caltex dan Shell. Caltex dan Shell. antara Pertamina dengan Caltech dan Shell. Pertambangan minyak di Pekanbaru dan lain di Ini Palembang. dalam joint venture tujuan penggabungan untuk menjadikan pada usaha baru. Caltex dan Shell. Ya. Lanjut. Caltex tuh asal belum pernah dengar gue. California, Texas. Oh iya, Oh. merger tuh kayak jadi nama Jadi perusahaan minyak dari Amerika asalnya. Lanjut aja merger. Akuisisi kan. Pengambilan sebagian saham perusahaan oleh perusahaan lain dan perusahaan yang mengambil alih menjadi holding, sedangkan perusahaan yang diambil alih menjadi anak perusahaan. Oh jadi ini mah Ngambil jadinya alih. iya, Ya. jadinya holding Jadi ada induk sendiri. sama ada anak perusahaan. Jadi seperti dulunya WhatsApp perusahaan tersendiri, tapi dibeli oleh Facebook ya. Dibeli oleh Facebook. Iya. Jadi meskipun WhatsApp sudah dibeli, Cuma tapi tetap Di WhatsApp. tidak diganti, tapi yang mengatur dan manajemen tetap Pusat. WhatsApp bukan Facebook. Tetapi keuntungannya diambil oleh Facebook, begitu ya, akuisisi. Iya. Mungkin ada modal yang tertanamnya di situ, jadi pasti otomatis Hmm. dia ruang yang dihasilkan itu. Iya. Oh, jadi ada banyak cara ya kita untuk mendirikan perusahaan, bisa dari joint venture, Iya. merger, pergabungan, atau akuisisi, membeli perusahaan orang gitu ya. Iya. Tuh. Jadi itu aja kesimpulannya waktu ya. Iya. Lanjut aja berarti ke materi selanjutnya ya, produksi. Iya. Oke, berarti kita lanjut aja ke materi yang ketiga ya, yaitu produksi. Produksi, apa sih itu produksi? Produksi kalau menurut saya itu kayak menghasilkan barang Ya, yang kita jadi barang jadi. Barang mentah jadi barang jadi. Iya, barang Barang mentah menjadi barang Jadi barang jadi. Dia Nah. bisa dijual. Tahap Biar bisa dijual lagi. awal produksi itu apa aja sih? Kalau yang pertama tuh pemesanan. Ya, Pemesanan barang mentahnya itu ya biaya bahan baku ya. biaya bahan baku, terus biaya lalu kan dikirim ke sini ya. Kirim ke pabriknya. Menurut saya produksi itu adalah suatu kegiatan bisnis yang
mengubah dari material mentah menjadi bahan jadi yang seperti konsumen mau. Biasanya kalau di dalam perusahaan tuh ada dua, perusahaan manufaktur sama distributor ya. Kalau distributor tuh kayak lebih ke orang, kayak kita beli barang tuh udah jadi, kita jual lagi ke orang itu untuk tertentu. Tapi di sini yang kita bahas kan produksi ya. Produksi berarti kita mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Biasanya ada manajemen produksi juga. Manajemen produksi adalah pekerjaan mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan yang diperlukan untuk membuat suatu produk sesuai dengan yang direncanakan. Jadi seperti kita membuat produk membuat barang tuh nggak terlalu banyak, nggak juga terlalu sedikit. Jadi pas seperti yang konsumen pesan gitu ya, konsumen minta. Kerugian juga itu kan harus dimanajemen, diperhitungkan gitu. Produksinya tuh bisa dari permintaan. Biasanya ada di namanya tuh seorang manajemen produksi itu harus sudah ngitung misalkan si konsumennya minta buat tanggal berapa ini jadinya. Jadi dia harus ngitung buat barang datangnya kapan, buat produksinya kapan, buat ngubah bahan mentah jadi barang jadinya tuh berapa lama. Jadi direncanakan dulu ya, Ya, perencanaan. udah diperhitungkan. Di manajemen produksi. Jadi yang pertama tuh kalau misalkan dari produksi tuh ada biaya pesanannya. Kalau kita kan harus karena kita produksi membuat barang jadi, biasanya kita harus pesan barang kan bahan mentahnya, simpan di gudang misalnya, simpan di gudang itu eh kebanyakan kalau saya lihat-lihat di perusahaan tuh bikin pesan barangnya tuh sesuai diminta. Atau enggak biasanya ada yang dilebihin takutnya Ada tulisan atau enggak ada tambahan pesanan kan kalau misalnya mesen lagi jadi lama kan. Iya. Nah, Tapi biasanya pesan tuh lagi kayak juga kan ada waktu. Pasti kita juga bisa bisa ngejelasin juga ke konsumen kita kalau misalnya pesan lagi ini barangnya jadi bisa estimasinya berapa lama bla bla bla. Jadi menurut saya yang paling efektif tuh buat pemesanan tuh pas pas sama buat produksinya. Pas minimum penyimpanan di gudang itu. Hmm. Sudah sampai minimum langsung pesan. Biar tidak stok habis banget. Iya, biar gak Kalau nol banget misalkan stoknya. kalau dilebihin tuh takutnya nggak kepake malah jadi sampah. maksudnya pasti kan itu ada terus kan konsumennya. Ya. Kalau misalnya kalau kayak gitu jadi lama gitu loh buat menghasilkan barangnya. Jadi pasti di suatu perusahaan tuh kebanyakan ada minimum buat order lagi, ada stok yang Ya. ditentuin gitu biar nggak Kehabisan. Iya. Dia Ya, sih, pasti ada di gudang juga ada stoknya buat barangnya. Kalau kebanyakan kan iya bisa menyebabkan bisa terus Cost iya. Ya. biaya lagi kalau kayak gitu. Apalagi kalau misalnya banyak kan pasti mungkin bisa nyewa tempat jadi nambah biaya. Biaya penyimpanan. Perusahaan bahan mentah itu kan jadi biaya lagi gitu. Jadi Hmm. pasti ada batas minimum buat pemesanannya lagi. Ya, lalu udah dari kita materi pembelian lanjut ke produksinya nih. Yang membuat barang mentah jadi barang jadi ya. Iya. Biasanya kalau misalkan itu tuh ada ininya ya. Di prinsip ekonomi juga ada ininya cuy. Ada rumusnya Ah. yang kayak semakin besar modal sama sumber daya manusia. Di sini di sini ada tapi kayak dia cuma ngejelasin dikit doang. Iya. Nah, jadi proses penciptaan Proses penciptaan ya kegunaannya kayak faedahnya, kayak faedah bentuk, faedah waktu. dia ulang. Nah, kan produksi itu pasti ada proses penciptaan, ada kegunaan dan faedahnya. Manfaatnya ya. Ya, ada beberapa misalnya pertama itu ada faedah bentuk, misalnya kayak rotan dari hutan diproses jadi tas, jadi meja, kursi. Terus ada yang kedua itu ada faedah waktu, jadi jasa penggudangan yang itu tempat penyimpanan barang itu dibeli sekaligus dalam jumlah tertentu, ada perbedaan apa sih? nilai atau manfaatnya meningkat apa maksudnya? Yang tempat tuh kayak jasa transport. Kayak kita beli buah-buahan langsung dari desa, tapi kita jualnya tuh di kota, kita jual dengan harga yang lebih mahal. Iya. Karena kalau kita beli langsung ke desa pasti harganya lebih murah kan, karena dia langsung ngambil dari
kebunnya. Dan juga ada faedah milik, itu usaha perdagangan dengan adanya pemindahan hak milik dari pedagang ke pembeli. Jadi ada terdapat faedah yang lebih tinggi dari barang tersebut. Ya lah pasti lah, kayak misalkan lu pengen beli motor, ya lu ngejualnya pasti lebih dari ini. Kayak apa? Kayak punya barang nih dijualnya pasti lebih tinggi kan? Iya, Kalau cari laba untung kan. apa gunanya? Gitu faedah milik. Terus ini juga ada sifat proses produksi. Itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada proses ekstraktif atau produksi pengambilan bahan-bahan langsung dari alam. Bisa. Udah. Ya, pokoknya yang keduanya itu ada proses fabrikasi atau proses pengubahan. Itu tuh pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Ya, jadi itu menggunakan alat lagi untuk membuat barang itu. Terus selanjutnya ada proses analitik. Terus ini tuh memisahkan suatu bahan menjadi beberapa macam bahan yang mirip gitu dengan bentuk aslinya. Contohnya seperti minyak bumi bisa menjadi bensin. Iya, ke solar, ke kerosin gitu. Ada proses sintetik juga, pengombinasian beberapa bahan ke dalam suatu bentuk produk dan produk akhir akan sangat berbeda dengan bentuk aslinya karena ada perubahan fisiknya itu. Kayak contohnya apa tuh kalau misalkan proses sintetik? Perubahan fisik, kalau misalkan kayak minuman dijadiin es teh gitu bisa. Itu jadi masuknya proses sintetik ya Pak. Apa ya contohnya? Kayaknya iya benar kata gue. Iya. Yang air jadi teh manis itu kan Iya. sintetik. Apa sih? Obat kali ya. Oh, Obat juga bisa obat. Jadi Ya. Tidak Herbal ada ya. Hmm. terus ada lanjut juga proses proses perakitan dilakukan dengan cara menggabungkan komponen-komponen sehingga menjadi bentuk akhir, di mana produk akhir tersebut terdiri dari bagian yang saling berhubungan. Jadi kita menggabungkan dua komponen yang berhubungan gitu Beberapa jadiin komponen. satu. Iya, beberapa komponen yang Jadi misalkan kita beli komponen di perusahaan lain, tapi dirakitnya di perusahaan kita gitu. iya Lalu dijual. dijual Yang dengan buat hasil juga akhir sih, dari yang kita. buat- Iya, dari luar negeri. Iya. Nah, Indonesia. ya Sana modalnya gede. mempermudah transport barang itu Iya. ya. Distribusinya kan lebih kalau udah jadi mobil kan susah Iya. ya. Jadi pasti Pengiriman pengiriman ya pengirimannya juga kan komponennya aja. lebih susah gitu kalau Yang keenam, proses penciptaan jasa-jasa administrasi. Oh, jadi menciptakan apa data-data. Ada kalanya perusahaan memerlukan data atau informasi secara tepat dan cepat karena informasi itu banyak jumlah dan jenisnya. Iyalah, kita kan transaksi buat beli, buat pengeluaran juga kan harus ada yang megang. Jadi Maka dari situ kita mau untuk menangani masalah itu biasanya kita ada akunting, ada administrasi keuangan, juga lembaga konsultasi juga bisa. Habis setelah proses produksi itu, pastinya kita mengendalikan persediaan ya. kayak tadi ya. Pengendalian persediaan mencakup masalah keseimbangan antara jumlah persediaan yang memadai dengan biaya persediaan yang muncul. Seperti seperti biaya pembelian dan biaya penyimpanan. Kalau menurut paparan nih, stok gudang tuh lebih baik berlebih atau pas? Lebih baik pas. Berlebih. Kenapa? Tapi jangan Yang kebanyakan. berlebih kenapa? Yang pas kenapa? Kalau yang berlebih yang tadi udah dibahas kan kalau misalnya pas itu tuh butuh waktu lama lagi buat mateng gitu. Kalau misalnya berlebih asal jangan berlebihan banget. Ya makanya itu pas. Tapi maksudnya kan pas di sini kan maksudnya kan Dikit sesuai aja. itu. Sesuai pemesanan, sesuai kayak orang minta, sesuai dari konsumen. Gak lebih banget tapi seseenggaknya tuh ada stok buat Ya, pas dengan perhitungan yang dibutuhkan. Jadi kalau berlebih takutnya barang itu tidak berguna atau rusak lama-lamaan. Takutnya expired lah. mungkin kan kalau lebih juga kalau kelamaan gitu bisa dijual dengan harga diskon kayak gitu kan. iya. Ya misalnya kayak nawarin nih ada lebihan nih tapi mungkin 10% doang gitu, ada diskon 10% nih gitu. Oh, Labanya nggak diperkecil. Iya. Kualitas barang. Ada lebihan nih pasti mau kok.
Iya. Emang siapa sih yang mau bahan diskonan? Terus ini cut Mending dulu bentar ya. Itu kalau konsumen iya pasti nyari begitu, tapi kalau buat yang punya Penjual. perusahaannya tuh ya jangan sampai begitu gitu. Karena itu kan bisa mengurangi laba. Oke, merupakan jumlah dari pengeluaran yang ekonomis dan demikian dan simbol biaya pesanan, biaya penyimpanan. Iya. Besarnya persediaan minimal, yaitu persediaan yang harus ada untuk menjaga kelancaran kayak gitu. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan besar kecilnya persediaan. Oh, Adanya jika resiko barang gitu kan. Oh iya. Masih mendebatkan itu. Tapi kan kalau misalkan stoknya berlebih juga sih jadi aset kita kan tetap ya. Iya. Iya. Maksudnya masih bisa kita jual lagi atau gimana ada kan cuci Masih. gudang. Bisa, bisa. Iya itu maksud. Jadi pas tuh nggak terlalu ini kan. Kurang efektif, kurang efisien. Soalnya Kayak mau flat, mau kurang, mau berlebih juga ada keuntungan kan ada ininya. enggak sih kalau misalkan terlalu kecil juga kan jadi ada ini terganggunya proses produksi. Kayak misalkan produksi ini mau bikin barang jadi tapi barang mentahnya nggak ada. Pemesanannya waktu lagi. Ya itu. Tentu. Dia paling bener berlebih sih ya, Iya, udah tidak posisi berlebih. Ada Cuma minimal. kalau berlebih itu cuma untuk biayanya aja gitu, jadi ngeluarin lebih doang. Udah. Ada ininya sendiri berarti. Ya, kelemahan ini ya, ada kekurangannya masing-masing. Terus selanjutnya ada Economic Order Quality atau EOQ. Itu tuh kualitas optimal persediaan yang harus dibeli dan dipesan. Atau dengan kata lain, EOQ ini jumlah setiap kali pembelian bahan yang ekonomis. Dengan demikian akan timbul dua kelompok biaya. Ada biaya perusahaan sama biaya penyimpanan. Kalau biaya perusahaan itu ordering cost atau setup cost. Itu mulai dari persediaan pemesanan sampai barangnya datang. Nah, sifat dari biaya ini tuh relatif konsisten, tidak tergantung besarnya jumlah barang yang dipesan. Jadi semakin tinggi frekuensi pemesanannya, maka biaya ini akan semakin besar. Tapi biasanya kan saya ini sebagai purchasing ya, semakin banyak barang yang dibeli itu biasanya semakin dikasih diskon. Iya. Bisa. Iya, bisa. Di ini kayaknya kurang pas apa? Itu seperti kayak riset. Kurang setuju saya ini apa sama ininya. Tadi pendapat yang Mbak Dewi yang terlalu tinggi pesanan, apa? Biaya frekuensinya juga semakin besar kan. Menurut saya enggak sih, semakin banyak barang yang dipesan semakin banyak diskon yang kita dapat. Kalau Teori. misalkan kita cuman pesennya dikit doang malah gak ada diskon sama sekali, cuma pesennya dikit doang. Oke. Lanjut, biaya penyimpanan, biaya pemesanan. Ya, biasanya kalau yang kedua ini ada biaya penyimpanan di gudang atau inventory carrying cost. Ya. Biaya pemesanan enggak di Gudang, biaya pemeliharaan bahan, ada asuransi bahan, ada perusahaan bahan baku dan penyimpanan. Jadi sering terjadi pertentangan antara kedua jenis biaya ini. Salah satu pihak biaya pemesanan menghendaki agar jumlah barang yang dipesan sebesar-besarnya, sedangkan bagian penyimpanan menghendaki agar jumlah barang yang dipesan sekecil-kecilnya sehingga akan dapat menghemat biaya penyimpanan. Jadi kesimpulannya itu dengan melihat sifat-sifat kedua jenis biaya tersebut, dapat dikatakan jumlah pesanan yang paling ekonomis akan terletak di antara kedua batas ya. Itu pada saat jumlah biaya pemesanan sama dengan jumlah biaya penyimpanan. Atau jumlah biaya penyimpanan dan biaya pemesanan selama satu periode adalah paling rendah. Ada rumusnya ya gitu. Rumusnya itu 2 dikali R dikali S per C. Nah, Tapi R ya itu R itu kebutuhan barang dalam satu periode, misalnya 1 tahun. Kalau S itu biaya pemesanan setiap kali dipesan. Nah, kalau P itu harga beli tiap unit barang, itu biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata persediaan barang yang disimpan. Kalau C itu adalah biaya penyimpanan tiap unit barang yang disimpan. Tuh, mungkin contohnya, misalnya R-nya itu 6.400 unit, S-nya itu 10, ada banyak kan biayanya, ada 10, 20.000, jadi total-totalnya itu 50. Nah, C-nya itu 1, jadi LQ-nya itu 2 kali R kali S per C. Jadi, salah akar ya, akar 2 kali R kali S per C. Jadi,
dari rumus itu dapat nilai 800 unit si EOQ-nya. Apa? Tapi gue setuju sih sama ini teorinya apa kalau misalkan gue sebagai purchasing ya gue pengen kalau stok tuh banyak-banyak. Kenapa? Soalnya kalau misalkan cuman pas gitu si ininya pasti minta beli lagi. Kalau misalkan kurang. Tapi kalau si gudang ini nggak mau misalkan terlalu banyak juga. Dia harus ya Ada strategi seimbang lah. Jadi apa sih yang diperlukan untuk menjaga agar kelancaran proses produksi agar tidak terganggu yang disebabkan karena terlambatnya pesanan tiba? Yaitu stok gudang kan. Safety stock ya. Iya, ada safety stock Perlu stok kan gudang. Jadi harus ada apa? persediaan pengamanan. Pencegahan lah. Takutnya kurang nih. penyimpanan ya. Ya, penyimpanan lebih. Berarti itu benar tuh stoknya lebih nggak apa-apa. Iya. Karena pasti nanti juga kepake dibandingkan kita kurang, tapi nanti harus pesan lagi. Tapi konsumennya jadi kabur kalau Memakan waktu. Jadi kita harus netapin ROV ya. Dari Iya. order point titik pemesanan kembali. Hmm. Jadi kesimpulannya adalah buat proses produksi ini kita harus hitungin matang-matang. Karena kalau misal terlalu berlebih salah, terlalu kurang juga salah. Salah lagi. Jadi serba salah. Iya, semuanya harus diperhitungkan. Seimbang sih menurut saya. Iya, konsekuensi harus ini meminimalisir konsekuensinya. Menyesuaikan. Biaya pemesanan terlalu besar, costnya yang gede jadinya. Terus biaya terlalu kecil malah waktunya yang kemakan jadinya. Gitu. Oke, Lanjut aja ke strategi pendanaan usaha. Oke, baik kita lanjut ya materinya. Karena tadi kita sudah membahas produksi sekarang sama biaya pemesanannya, sekarang kita akan membahas tentang penetapan harganya, harga yang barang kita produksi tadi. Ada 4 cara sih buat menetapkan harga tuh. Yang pertama ada cara cost plus pricing, markup pricing, penetapan harga break even. Yang keempat ada penetapan harga dalam hubungannya dengan pasar. Yang pertama itu cost plus pricing. Dalam metode ini harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya per unit ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut. Harga jual produk itu dapat dihitung dengan rumus biaya total plus margin sama dengan harga jual. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan semakin banyak kita beli barang, semakin gede juga diskonnya. Nah, itu yang dimaksud cost plus pricing. Jadi kita mainnya bukan di apa? Keuntungannya tuh mainnya di quantity. Misalkan keuntungannya cuma 500 perak aja dikali kuantitinya yang banyak, misalkan 1000 jadi 500.000 kan. Itu kalau yang kedua markup pricing. Markup pricing itu ketentuan harga yang kita tentukan sendiri. Seperti misalkan saya nih beli motor seharga 5 juta. Lalu saya jual ke orang 6 juta. 5 juta tuh harga tetap, harga belinya. Kalau yang sejutanya tuh markup-nya. Itu kita yang tentuin harga markup-nya berapa, tapi harus sesuai dengan pasarnya. Lalu yang ketiga ada break even pricing. Break even pricing itu apa? Break even pricing itu biaya total. Misalkan kayak kita melakukan produksi nih. Melakukan produksi itu pasti ada biaya-biayanya kan. Misalkan biaya pemesanan, biaya produksi, HPP, sama ongkos seperti ongkos ambil barangnya atau ongkos kirimnya. Nah, break even itu adalah harga tetap gitu, harga total yang dari tadi gitu, nggak lebih nggak kurang. Jadi kita menentukan harganya tuh jangan sampai kurang dari break even ini. Soalnya kalau misalkan kita ngasih harga kurang dari break even ini ya rugi. Jadi kita harus mencari juga break even point-nya di mana lalu kita tambah aja markup kayak tadi gitu. Lalu yang keempat itu ada penetapan harga dengan pasar. Jadi kita sebagai produksi kan penjual
harus menyamakan juga dengan pasar, yang terlalu kurang jangan terlalu lebih karena itu bisa ngerusak pasar. Harus ngikut pasar lah harganya. Penentuan harga juga bisa di lewat pasar ini, tapi harus sesuai sama kayak tadi break even-nya, jangan sampai kurang dari break even tapi harus sama dengan pasar dikit-dikit lah. Terus ini ada beberapa strategi penetapan harga, itu tuh ada penetapan harga psikologis, ada skimming price, ada potongan pembelian atau potongan harga, dan yang terakhir ada penetapan harga geografis. Tuh, dari 4 itu tuh pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apa coba kalau misalkan yang pertama tuh harga psikologis? Itu tuh kayak kebijakan digunakan untuk penjualan barang atau tingkat pengecernya. Bagaimana? Contohnya, contoh yang psikologis itu misalnya tuh belakangnya tuh diganti jadi 999 kan, jadi Iya, orang nggak kayak Ngelihatnya jadi angka depannya. Iya. Gitu. Oh, jadi itu lebih iya, berarti yang paling cuma beda sebenarnya ngaruhin ke psikologisnya orang ya. langsung tuh. Kayak misalkan kayak orang lihat nih 16.000 sama 15 best Orang pikirnya yang 15. Tuh, kayak di Indomaret biasanya kan kayak gitu kan. Ada Apalagi harga belakang. iya, logonya itu diwarnain kuning gitu. profit 1 perak. Nah, itu salah satu strateginya. Terus kalau yang price atau skimming price itu misalnya ada toko ngejual sepatu, ukurannya beda, kualitasnya beda, tapi ada harganya gitu. Biasanya kualitasnya sama, cuman modelnya beda. Cuma modelnya doang yang beda, itu tuh ada harganya tuh makin tinggi gitu. Padahal cuma modelnya doang gitu. Tapi kan satu merek pasti kan kualitasnya hampir sama kan. Nah, itu biasanya dari situ strategi yang kedua. Terus yang ketiga itu ada potongan harga. Biasanya ya potong harga lah 5% atau berapa persen, ya diskon. Terus sama yang terakhir itu ada penetapan harga geografis. Itu tuh dari ongkos kirim. Salah satu penetapan harga geografis ini ada free on board atau yang dibedakan dalam 2 golongan. Ada FOB, tempat asal di mana seluruh ongkos angkut itu ditanggung oleh pembeli. Terus tujuannya itu seluruhnya itu ditanggung sama penjual. Ada 2, ada yang ditanggung pembeli, ada yang ditanggung penjual ongkosnya gitu. Itu aja, ada tambahan lagi strategi-strateginya Bapak Iya. sama yang tadi saya itu ya. Berarti ada 8 strategi nih. Iya kan? kan kalau yang tadi penetapan, kalau ini strategi Oh, strategi buat ini ya. buat Oh ya, tadi penerapan kalau saya penetapan kan iya, kalau ini strateginya. itu aja berarti strategi-strateginya ya. Lanjut aja ke strategi pendanaan usaha. Iya. Strategi pendanaan usaha atau cash flow. Suatu perusahaan merupakan aliran keluar masuknya dana atau cash yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Dana yang masuk ke dalam perusahaan merupakan dana yang berasal dari sumber dana perusahaan, baik sumber internal maupun sumber eksternal. Sedangkan dana yang keluar dari perusahaan merupakan dana operasi atau kerugian perusahaan. Strategi ini dibuat dengan pertimbangan bagaimana membentuk struktur pendanaan yang dapat meminimalkan biaya modal atau cost of capital. Sebagaimana diketahui, sumber pendanaan di dalam perusahaan mengandung biaya modal, di antaranya adalah utang yang mengandung biaya berupa bunga dan ekuitas seperti saham, yang juga mengandung biaya yaitu berupa dividen. Kombinasi sumber pembiayaan yang ada di perusahaan sering disebut dengan bauran pendanaan. Struktur yang membentuk komposisi bauran pendanaan hutang jangka panjang dan modal sendiri disebut dengan struktur modal atau capital struktur. Strategi struktur modal juga penting karena dalam memilih apakah perusahaan menggunakan utang atau ekuitas membawa konsekuensi terhadap resiko dan return penjualan. Jika perusahaan menggunakan utang, maka perusahaan akan mendapat keuntungan yang berupa penghematan pajak atau tax saving. Di lain pihak, penggunaan hutang juga akan menimbulkan resiko karena adanya beban tetap. Gimana sih kok bisa ada tax savingnya? Karena kan dia utang. Utang. Mm-mm. Jadi nggak ada itunya kalau nggak ada tax. Penghematan pajak.
Soalnya kan kalau misalkan kita Utang tidak nggak dikenakan ngutang pajak. atau beli langsung tuh sama aja ada pajaknya. Tapi kalau misal utang katanya ada tax saving, maksudnya gimana tuh tax saving? Jadi Iya, penghematan pajak karena dia kalau utang kan biasanya ada bunganya juga gak sih? Makanya pajaknya tidak emang dikenakan lebih. pajak Ya, utang. Berarti Iya. utang. gua Kita kan minjam sebagai uang. purchasing nih. Kalau misalkan kita belinya ngutang tuh biasanya pajaknya tuh dipisah. Dia beli barang tuh kan barang tuh udah plus sama pajak kan misalkan beli barang Tergantung. plus PPN kan. Tapi Iya. kalau misalkan kita belinya ngutang kita cuman beli ke si tokonya tuh ini barangnya aja. Pajaknya tuh disimpan dulu, diolah lagi nanti. Nah, maksudnya tax saving tuh kita bisa ngebuat si pajaknya ini nggak terlalu besar gitu. Jadi bisa diakumulasi gitu kali. Selanjutnya ada trade of theory. Menyatakan bahwa perusahaan akan menggunakan utang. Utang akan memberikan tax atau pajak setelahnya. Utang tax saving tapi hanya sampai titik tertentu dan setelahnya akan menimbulkan biaya financial distress. Ya, itu kalau kebanyakan teuing utangnya. Ya. Dan biaya keagenan atau agency cost yang mengakibatkan turunnya nilai perusahaan. Menurut PAMA tahun 2000. Financial distress atau kesalahan keuangan muncul karena penggunaan utang yang berlebihan dalam struktur modal perusahaan. Jadi pada akhirnya akan dapat mengakibatkan meningkatkan risiko kebangkrutan. Utang baik berarti tapi nggak terlalu banyak juga ya. Terlalu banyak. Harus bisa memanage. Terus ada Di sini ada sumber-sumber pendanaan usaha. Oh, tadi yang udah tadi kita bahas ya ini nih yang Iya. pertama. Iya di awal. Yang pertama ada dana pribadi, dana sistem gada itu minjam tuh yang kayak Menggadaikan aset. ya nggak ada Iya. aset, pinjaman ke lembaga non formal, bermitra atau berpartner atau Dari kayak teman investor. Iya. Hibah mendapatkan dana dari perusahaan atau lembaga yang mempunyai program pengembang. Dana di sini tergolong sangat murah, tetapi persaingan untuk memperolehnya sangat ketat. Oh ini kali ya yang tadi banyak kecil itu. Gimana maksudnya hibah tuh? Hibah itu jadi pemberian dari perusahaan, dari lembaga kayak ketenaga kerjaan, diberikan bantuan kayak BPJS ketenaga kerjaan gitu. Oh. Hibah. Oh, itu tuh bisa kita kayak gitu ya ke perusahaan lain. Ya, Gimana cara minta tolong mendaftarkan ke UMKM, mendaftarkan ke lembaga gitu, dibantu. Oh, bisa juga dari pinjaman ke lembaga non bank, bisa dari ke bank juga atau dari pasar modal gitu. Terus ada jenis sumber dana berdasarkan waktunya. Itu tuh ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau jangka pendek itu biasa kayak bisa dari minjem ke temen, itu kan jangka pendek tuh. Nah, kalau jangka panjang itu kayak ke bank, itu kan mesti jangka panjang. kalau nggak pembelian kredit juga jangka panjang itu maksudnya. Tidak selamanya suatu perusahaan tersebut memiliki yang cukup untuk menghiasi biaya. Ada resiko sumber dana itu ada low risk, low medium risk, medium, sama medium high risk. Nah, kalau low risk itu contohnya dana internal kayak modal sendiri. Terus kalau medium itu dana dari supplier. Misalnya supplier tuh ngasih dulu barangnya kayak Kredit lah, pembelian kredit. kayak pembelian kredit. Terus kalau ada medium itu dari lembaga keuangan itu kan lebih kecil kali ya, apa bunga dan ini apa bunga dari pinjamannya. Terus kalau yang high risk itu dana investor berupa saham dan investasi. Nah, itu ya Risikonya. Takut Iya, bangkrut. gantung strategi yang punyanya sih ini. Kalau menurut saya. Low risk dan internal. Udah angka. Jadi Coba aku kalau tanya kayak besar. gitu dana investor tuh kayak kita tuh harus ngejanjiin ke investor tuh berapa sih Iya. yang didapetin gitu. Jadi Itu tuh kalau misalkan dana investor tuh termasuknya kayak hutang kita ke investor apa gimana? Iya, kan maksudnya investor udah ngasih duitnya buat kita pakai. Nah, itu tuh harus ada timbal balik, seenggaknya tuh balik modalin dulu baru nanti lebihnya. iya, ada lebihnya sesuai perjanjian gitu. Iya. Kayak gitu.
Soalnya kalau gua dengar tuh investasi Jadi- sama minjem itu beda. Labanya tuh ditahan gitu. Jadi kalau ada lebih dari laba ditahan itu dikasihin ke pemegang saham, dividen ya. Iya. pendapatan dividen. Tapi kalau misalkan usahanya bangkrut nih, investasinya tuh harus dibalikin apa enggak tetap? Bisa dari penyitaan nggak sih penyitaan? Iya, permintaan kayak Iya, Asetnya mungkin aset. nanti dijual, nanti baru dibagiin sesuai modal yang dikasih. itu kan mungkin Terus asetnya dilelang dapat dari situ. kaitan sama hukum kayak ada saksi kayak gitu kan. Iya, ada surat berharga perjanjian. Ya. Yang perlu diperhatikan dalam mencari sumber modal usaha itu biar apa sih namanya, tidak terjebak hutang yang besar. Itu bisa harus cermat dalam cari sumber modal atau dana. Kalau misalnya dari pihak ketiga itu perhatikan tingkat suku bunganya, jangka lama waktu modal yang bisa dikembalikan itu harus diperhatiin, terus kontrak pinjamannya, terus perhitungannya ke depannya gimana, apakah nanti bisa ngebayarnya tepat waktu, terus sama jalin kerjasama dengan beberapa pihak, pelaku usaha sama investor, terus sama yang dari itu ya itu sih paling, pokoknya harus dipikirkan gitu setiap langkah-langkah yang diambil buat usaha yang dijalankan. Terus selanjutnya ada langkah dan strategi pendanaan. Langkah pertamanya itu pinjaman modal kerja dari perbankan. Sebelum mengajukan pinjaman kepada pihak bank, sebaiknya dipersiapkan dahulu data-data yang diperlukan. Mengingat adanya proses analisa panjang yang selalu dilakukan terhadap calon debitur oleh mereka. Jadi berkasnya antara lain seperti data legalitas badan usaha, data keuangan, data jaminan, data kontrak kerjasama jangka panjang dengan pihak tertentu dan sebagainya. Terus langkah kedua, profit sharing atau bagi hasil dengan para investor. Penawaran bagi hasil ini apabila disepakati oleh kedua belah pihak, sebaiknya dibuat perjanjian yang disahkan oleh notaris, agar tidak terjadi kendali seiring waktu berjalan. Besar bagi hasil ini lebih menarik investor karena keuntungan yang didapatkan lebih besar dari suku bunga yang diberikan oleh bank. Ya nggak ada suku bunganya sih kalau ini mah lebih ke bagi hasil. Ya. Udah tetap kan. Terus langkah ketiga itu kredit supplier. Strategi pengadaan modal usaha badan usaha ini merupakan kerjasama antara BUMDes, badan usaha milik desa sebagai peminjam dana berupa bahan baku dengan supplier tertentu. Biasanya yang payment 30 hari tuh kredit Ya. supplier tuh. Ya, untuk pembayaran kepada supplier berupa sistem kredit dengan dana berasal dari keuntungan badan usaha milik desa hasil penjualan proyek yang dibangun. Dan langkah keempat, setoran penumpukan modal. Para pemegang saham memberikan suntikan atau penambahan modal kepada BUMDes. Terus langkah terakhir, penawaran saham. Teknik ini digunakan pemerintah desa sebagai menjual sebagian yang dimiliki kepada pemegang saham baru, yaitu warga masyarakatnya. Terus cara perhitungannya dari total nilai aset BUMDes saat ini, ditambah proyeksi total nilai pendapatan usaha saat ini yang sudah diraih atau usaha baru berdasarkan perhitungan net present value dengan pertimbangan nilai discount rate atau suku bunga bank yang berlaku atau discounted cash flow method. Opsi terakhir ialah badan usaha yang sudah memiliki kredibilitas, terpercaya, dan teruji bisa menjaminkan piutang atau tagihan yang ada pada pihak ketiga kepada perbankan maupun lembaga keuangan lain. Itu saja. Jadi kesimpulannya buat pendanaan usaha ini ada banyak caranya. Iya. Yang pertama bisa dari dana internal, yang kedua pinjam ke bank atau menggadaikan aset, yang ketiga dari investor. Iya. Menarik investor itu bisa atau bekerja sama dengan supplier. Itu pun bisa jadikan dana usaha, dimasukkannya ke dana usaha juga. Oke, itu aja kesimpulannya. Lanjut aja ke materi selanjutnya. Modern dan ciri-cirinya. Bisnis modern. Kalau misalkan ngomongin bisnis modern, apa sih pikiran Bapak Farhan yang terlintas?
Kalau saya bisnis modern Seperti tuh kayak kita menggunakan e-commerce gitu, toko-toko online, terus Shopee juga ya aplikasi-aplikasi ojek. Jadi kita tidak perlu datang ke tokonya langsung, hanya di rumah saja kita bisa membeli barang-barang tersebut. Ataupun kita ingin pergi ke mana-mana, tinggal memesan Tinggal ojek pesan. online, lalu ojek itu datang ke rumah kita dan diantarkan ke tempat tujuan. Barang juga bisa di Shopee, Tokopedia dan semacamnya, itu mempermudah banget gitu. tapi kalau menurut saya nggak harus Tokopedia Shopee sih. Bisa juga kita bikin website sendiri Iya. buat pemesanan. Iya, itu e-commerce. Jadi kita buat website sendiri buat penjualan kita. Jadi nggak usah lagi nyari orang lagi buat pemasaran. Lewat situ juga bisa lewat website kita. Ya. Jadi kita kalau misalkan nawarin barang orang kasih aja website kita gitu. Udah bisnis modern Bisnis itu jadi modern juga menguntungkan karena sekarang ini masyarakat lebih banyak memilih untuk berbisnis dibandingkan dengan pekerjaan yang lainnya. Jadi mudah saja bisnis modern di rumah. ya. Hemat waktu juga. Ya, mahal tuh. Jadi Hemat pemasarannya biaya. tinggal pasarin ini aja website yang nanti Iya. orang-orang udah lihat tuh ini profil. aplikasi yang kayak kita kayak apa sih marketing itu banyak gitu, kayak lewat Instagram, TikTok, bikin video-video joget-joget gitu kan bisa. Iya, bikin video promosi ya buat Iya. barang kita. Memperkenalkan barang-barang jadi lebih mudah. Itulah. Ya. Tapi ada dampaknya nggak sih Bapak Farhan buat bisnis modern ini? Banyak gak sih kemarin kayak contohnya TikTok Shop tutup karena si UMKM yang tadinya di Ya. pasar, Tanah Abang, pada Merugikan pasar-pasar komersial yang Ngaruh itu. iya. tuh UMKM itu apa sih, pemerintah ya? UMKM tuh usaha kecil menengah gitu. Jadi Itu yang siap. dia masih caranya cara lama gitu. Jadi jual di tempat, kalau kita mau beli ya harus datang. Oh, berarti dampak negatifnya tuh ke si UMKM ini ya. Iya, merugikan. Jadi orang-orang lebih tertarik sama ini ya. Kalau di online itu kayak tinggal klik-klik datang gitu. Kalau misalnya harus datang Ke toko tempat gitu. ini, oh, ada Bensin lagi. Harus ngantri. di online tuh harganya lebih murah dari Ada diskon ya. dari gratis ongkir. Tapi untungnya dari offline itu kita bisa melihat langsung barangnya, bisa dicoba langsung, Masih tinggi kalau di online tuh. biar tidak ada kesalahan barang atau penipuan lainnya. Itu kerugiannya kalau di online sih, kadang barang nggak sesuai dengan yang di foto atau apa. Ya, Berarti paling kita aja sebagai yang pelaku usahanya yang Harus. ningkatin kualitasnya sih. ya, Atau Biar nggak konsumen puas. bisa jadi ada offline store-nya sama ada online store-nya gitu. Tapi pasti ada offline store nggak sih kalau misalkan Nggak bisnis semua. modern? Gak semua ada juga yang dia Dari reseller yang Iya. kalau offline store pasti ada online store, tapi online store belum belum tentu tentu ada offline store. Tuh UMKM berarti protes tuh kemarin. Iya, makanya TikTok Shop di itu Tanah Abang ditutup. semua protes Jadi TikTok Shop Anjir. sempat ditutup kan. Iya. karena demo dari mereka. Lah, kenapa TikTok Shop doang? Kenapa nggak Shopee, Tokopedia juga? Karena TikTok Shop lebih membeludak itu loh Iya. pesanannya. harganya juga Harganya jauh lebih Iya. murah. Rezeki-rezekian sih kata gua mah kok pada protes kata. Nah, Ya, itu harus dikasih pembelajaran juga sih sebenarnya ke UMKM. iya, biar dia juga bisa online shop Ikut juga. online. Kebanyakan dari offline store itu Harusnya dia kayak ngikutin aja gak sih? Iya, Jangan malah protes. kurang, zaman MC menerima kecanggihan teknologinya kurang kan, karena Jadi kayak mereka tuh mau stuck di situ pelakunya aja. tuh sudah pada tua gitu misalnya. Kayaknya belum nerima Karena orang-orang tua sekarang mah tuh Revolusi. masih Pikirannya tuh susah diajarkan, menolak mulu seperti ibu saya. Mikirnya tuh ribet kan, Iya, nggak ngerti padahal Karena dari awal emang mereka nggak mengenal sosmed juga gak sih? sudah dari Susah. karena nggak diajarin gitu. Iya. Oh, kita juga sih Kalau kayak kita kebalikannya, kita dari kecil dari dulu udah kenal di sosmed. sini ada dampak-dampak negatifnya, sumber daya manusia yang berkurang karena udah ada online. Iya. Ya, Iya, itu satunya. udah persaingan belum semakin membutuhkan. ketat. Iyalah, semakin ketat. Makin banyak yang buka. Lebih mudah ya. Perubahan masyarakat. Iyalah, berubah dari yang biasa kita beli langsung jadi langsung beli di rumah. Iya, tiduran aja udah bisa dapat barang. Kurangnya dukungan pimpinan. Iya sih, kurangnya dukungan. Bukan, jadi kayak kan
pimpinannya jadi diem aja di rumah, gak usah Pimpinannya ngatur tidak dia, banyak mengobrol dengan bawahannya. nggak banyak kontribusi lah. Iya. Jadi kayak cuma tinggal lihat, oh ini Ini. profit segini, udah dijamin. Jadi nggak ada buat apa namanya tuh kalau misalkan di peristiwa ekonomi tuh yang perubahan itu naik kayak misalkan mobil dikasih motivasi gitu atau apa? Ya, motivasi. Hah? Iya, di sini nggak ada pelajaran motivasi. Ya pokoknya Dari jadi nggak ikut pimpinan. kontribusi si pemimpinnya. Tapi kadang ada juga sih kalau online itu yang punyanya tuh harus ngasih target ke marketingnya biar dapat sesuai target biar nggak rugi. Pasti ada aja. Ketidakpastian kondisi ekonomi, oh iya, merubah harganya, biasanya pasarnya naik cepat gitu ya, nggak stabil. Ekspektasi kurang realistis, ya itu yang tadi. Nggak real peak. Pebisnis pemula Balik lagi ke konsumen sih harus bilang Iya. pilih. Harus pintar-pintar milih. Terus lihat review dari orang-orang Iya, beli. jangan langsung. Jadi kan ada harga ada kualitas kan. Iya, jangan tergiur dengan harga murah. kecuali kalau misalkan dibuat diskon gitu pembelian 10 kasih diskon 10% untuk pembelian selanjutnya bisa. Iya. Berarti buat bisnis modern ini ada dampak positif sama negatif sendiri ya itu Iya. tadi ya. Ya, lanjut aja berarti ya. Pinter-pinter si penjual sama pembeli sih. Pintar memilih. Kita lanjut ke Oke, dampak positifnya lebih ke ini ya, apa namanya teh? Praktis aja ya. Iya. Ya, lebih praktis. online. Hemat Iya, waktu, yang bisnis hemat modern. tenaga. Kalau dampak negatifnya itu tadi Iya. banyak. Positifnya juga banyak. Ya sih seimbang. Ada lanjut aja berarti. Resiko masing-masing. Materi selanjutnya meningkatkan keunggulan kompetitif. Gimana ya? Kita biar menang sama kompetitor. Ini sama aja nggak sih kayak tadi materi sebelumnya Yang mana? Yang penentuan harga. dan tadi yang menentukan itu apa? Bisnis modern. Iya, karena harus mengikuti perkembangan teknologi. Iya, perkembangan zaman. Nyambung. Iya, menyambung. Evolusi secara fleksibel. Harus ngikutin zaman sih, soalnya biar nggak ketinggalan zaman. Ikuti tren-tren yang ada. Gitu kan. Sekarang semua orang pasti megang sosmed. Kayaknya ini lebih ke materinya marketing ya. Iya, Netapin harga biar bisa saingan sama kompetitor ya. iya. Jadi ada strategi-strategi yang dipakai buat apa sih namanya meningkatkan Keunggulan dan kompetitor. Kalau menurut saya sih ada dua. Cost down produksi. Kalau enggak ini apa? Tapi kalau misalnya cost down produksi gitu kan iniin pasar ya. apa yang main maksudnya produksi. Kayak misalkan barangnya tuh di apa? Belinya yang paling murah gitu. Jadi paling murah. Iya, cari yang paling murah. Biaya produksinya tuh di paling murah tapi yang harga jualnya yang mahal. Ya. Tidak sesuai dengan kualitasnya. Yang penting barang jadi. Ya, yang penting ada barangnya. Ya kan? Yang penting bisa dipakai, berguna. Terus juga cara ningkatinnya tuh lewat differentiation produk. Jadi produk kita memiliki khas unik dari yang lain. Bisa membuat apa? Har- Inovasi. Iya. Nah, Inovasi yang baru. Marketingnya juga harus seniat mungkin biar menarik perhatian ya. konsumen. Promosinya juga Konsumen. Ya. Tuh. Strategi yang tuh itu harus niat. Jangan males-malesan juga sebenarnya kalau misalnya jualan tuh. biar unggul sama kompetitor ya. Iya. Menurut gue sih kalau misalkan harga sama kompetitor itu nggak masalah. Yang penting bisa pintar-pintaran marketing aja, apa ngasih Harus harga ada yang lebih. keunikan tersendiri dibanding yang lain sih. Jadi maksudnya bukan di harga sih, lebih ke barang kita. Ada ini ada kualitas kan. Iya. Kalau misalkan tergantung si pelaku usahanya, maksudnya kayak ini ngejualnya mau kualitas apa harga. Kadang kan ada orang yang mikir mau mentingin harganya dibanding kualitasnya, ada juga yang kualitasnya harus dibandingin harganya kan, ya tergantung dia mau ngambilnya yang mana gitu. iya kan tadi itu biar cost down produksi aja.
Terus juga Harga di ini aja di apa kompetitifin. terus juga kita harus memfokuskan ke satu hal gitu. Produksi satu hal harus baik daripada menciptakan banyak barang tapi tidak baik gitu. Kurang bagus. Maksudnya apa? Ada contohnya kan? Kualitasnya. Jadi kita mengeluarkan barang setiap itu mengeluarkan barang baru tapi harus sangat bagus, fokuskan ke terhadap satu hal. Jadi Jangan terus produk terus menerus produk inovasi yang baru. sama. Ya, Jadi kita harus Coba contohnya nih HP Han. Coba contohnya nih HP Han, lebih baik kita ngeluarin beda apa? HP dengan banyak apa namanya? beda jenis ya. Ya, Spesifikasinya. biasanya yang flagship gitu kan dia keluarnya 1 tahun sekali. Nah, seperti itu fokusin satu hal. Iya, misalkan Ningkatin hal. fokusin satu hal lu kayak iPhone nih. Iya. Kameranya bagus, tapi terus kameranya jadi yang di-upgrade tuh kameranya Iya. doang. Iya, Spek yang lainnya enggak. Iya. mengeluarkan inovasi baru juga dong. Seperti kayak dynamic bar itu. Jangan ngeluarin satu barang kayak Infinix Hot dia setahun dua HP gitu. Beda. Ada 1 3 HP yang Beda seri-seri. serius. Jadi mending satu HP 1 tahun 1 HP fokus gitu. Jadi orang-orang HP flagship soalnya memfokuskan satu hal itu. Intinya harus, kalau kompetitif itu harus punya keunikan sendiri, strategi tersendiri buat diminati konsumen. Udah, lanjut Lanjut ya. ke materi yang tadi, manfaat teknologi untuk perusahaan. Oh, banyak sih manfaat teknologi. Kayak sekarang kan ada mesin. Itu kan salah satu manfaat teknologi sekarang gitu, bisa Gak cuman medsos itu kayak mesin-mesin. Iya, mesin sekarang juga udah banyak. makin canggih. Makin canggih sumber daya manusia berkurang. Jadi kitanya lagi banyak diam. Tapi memperhemat waktu itu. Yes. Pakai robot gitu kan kayak Iya, kayak kan sekarang mesin bikin kue aja udah ada mesinnya. Sebagus-bagusnya mesin juga pasti ada rusak. Ya, itu risiko yang paling tinggi. Kayak mengalami keeroran takutnya pabrik tersebut kebakaran karena ada kerusakan sistem dari instalasi listriknya. Tapi kan kalau misalkan sekarang tuh pelaku usaha lebih milih pakai teknologi lah dibanding sumber daya manusia. Kalau misalnya sumber daya manusia kan gaji lebih tingginya kosong biayanya. Kalau misalkan mesin lu beli mesin udah Ya ngeluarin uang banyak di awal, Iya. sisanya udah. iya. Sisanya Kalau pakai sumber daya kontrol manusia kan perbaikan sebulan. ya, rawatan setiap bulan. Iya, paling. Tapi punya kelebihan dan Enggak sih, menurut gue lebih ini pakai teknologi soalnya kalau Iya. misalkan manusia bisa capek nih Sabtu Minggu dia istirahat, tapi kalau mesin dia bisa jalan terus Sabtu Minggu. Iya. Tiap hari jalan terus tapi itu produktif. harus dilihat apa, maksudnya dipantau juga ya Ya, Iya, kontrol. ya dikontrol. Ya, Kan ini mesin ada juga bisa rusak. nyewa Ya, manfaatnya sekolah. juga bisa meningkatkan produktivitas. Jadi Ya itu produk tadi. yang itu jadi banyak, sangat banyak. Ya itu tadi kan manusia mah ada istirahatnya. Kalau ini pakai mesin nih terus aja jalan. Iya. Iya. Human Jadi error. Kayak mencetak ini sama-sama. udah diatur sistemnya. Iya. Mengoptimalkan pelayanan ya. Kalau di mesin kan bisa lebih banyak tuh, misalnya kayak pabrik makanan kan langsung Banyak ya, Iya. kalau di sana. Nanti kan susah, apalagi bisa perbedaan bentuk bla bla Iya. bla. tidak sesuai. Lagi Gede, ada yang kecil, ya. Mencong-mencong. Harusnya bentuknya gini, malah jadi Iya, kalau bentuk yang lain. enggak gitu. Terus di sini Satu ada nih cetakan. lebih mudah mengelola karyawan. Ya itu tadi. Lewat teknologi komunikasi dari HP. Kita sama. Yang termasuk teknologi kan. Iya. Nggak perlu mendatangkan orangnya langsung gitu. Mempercepat. Dan juga bisa juga. Apalagi produktivitas yang banyak itu tadi. Dengan juga memasang alarm jadi karyawan langsung pergi gitu. Misalkan ada alarm bahaya bencana. Terus apalagi Han keuntungannya untuk teknologi? Jangan tanya ke gue, tanya aja ke biar ada yang jawab sendiri cuy. Contoh peluang usaha di desa. Ada banyak sekali peluang usaha di desa yang bisa menghasilkan pundi-pundi uang melalui bisnis kuliner atau usaha peternakan, budidaya tanaman hingga tim. Selain alasan dengan kedekatan dengan kampung halaman, kelebihan lain yang bisa didapatkan ketika menekuni usaha di daerah pedesaan adalah
ketersediaan lahan strategis serta masih minimnya tingkat persaingannya lah. Kalau misalkan ini nggak pakai teknologi berarti mana? Iya. Soalnya kayak kan lahan gitu, masa pakai ini? Kan harus tempat terbuka juga. Enggak, sebenarnya bisa di ini sih. Maksudnya walaupun pertanian atau perkebunan itu kalau misalnya di luar negeri itu lebih canggih, misalnya kayak di Jepang, dia udah banyak pakai mesin gitu, jadi lebih produktif. Kalau misalnya di Indonesia kan kebanyakan masih kayak pakai SDM kan, manusia, jadi nggak lebih waktunya tuh nggak produktif gitu. Kalau misalnya pakai mesin kan lebih produktif gitu. Biasanya dia pakai apa? Matahari buatan gitu. Kayaknya aduh, maksudnya kalau misalnya Perkebunan nih. Perkebunan. Panennya. Iya, kalau Panen. perkebunan nyiram tanaman tuh biasanya udah ada itu Mesinnya. Iya, langsung langsung. Terus matahari ya matahari buatan. membuat kontrol doang. Terus juga ada pencahayaan buatannya itu. Enggak sih, kalau menurut gue kayaknya Dari lampu. kayak ini ditutup nanti kalau pagi dibuka set ya. Enggak gitu lah, kan maksudnya kalau perkebunan kan pasti tempatnya kebuka kan semuanya. Iya. Itu Dan juga kan buah perkebunan buah naga itu membutuhkan cahaya, jadi dipasangin lampu sekebun itu. Malam-malam tetap dinyalakan terus. Iya. Iya, Oh, jadi pakai lampu bisa? sangat butuh cahaya buah Yang naga. punya cahaya buah Iya. naga. Jadi ya, anak ayam dia kan harus butuh saya kan. Itu untuk kehangatan, bukan untuk cahaya. Dia kan gampang gitu mati. Oh, kalau di Enggak, Tidak orang di sini strong deh. ini apa namanya? Buat teknologinya kayak lebih ke e-commerce ini mah. Iya. E-commerce bukan kayak teknologi yang udah mau maju kayak buat mesin Bukan itu mesin-mesin perusahaan. ya. Tapi gak apa-apa masukin aja lah kan Iya. manfaat teknologi ya. Iya. Kan ada beberapa Iya. jenis gitu, ada yang buat e-commerce berarti kayak medsos bla bla bla. Ada Kayak yang jadi peternakan, pertanian itu berarti lebih ke teknologi. Pabrik juga itu kan teknologinya kayak mesin atau alat-alat kan. Iya. Tergantung si jenis usahanya apa gitu. Jadi ya bagusnya sih lebih ngikutin pakai teknologi sih biar lebih efektif dan produktif. soalnya kalau misalkan yang e-commerce tadi kan masuknya ke bisnis modern yang tadi ya. Iya. Iya. Itu Tapi kayaknya emang nyambung semuanya ngejelasin. Kan ini membahas bisnis. Oh, jadi maksud di sini yang tadi perkebunan itu bisa ngejual lewat online gitu ya, lebih gampang. Nah, hasilnya. kan bisa kan pakai dua, Iya, jadi ada produksinya bisa pakai alat, nah masarinnya bisa pakai media sosial. kita bisa menghasilkan pendapat tinggi kapanpun dan dimanapun. Kalau pakai mesin kan lebih menghemat pembiayaan. Pencatatan Bagi transaksi. kontak. waktu juga. Iya, Berarti tapi semuanya kan pakai itu teknologi kan nih. Produksi pakai teknologi, pemasaran pakai teknologi. Teknologi itu juga. aja ada walaupun pakai teknologi. Keuangan. Oh, gitu. Keuangan juga kan karena Pakai pakai sistem katanya. teknologi. Akurat. Tapi kan tetap aja kalau pakai sistem harus ada yang bisa ngerti. Iya harus Kalau ada Manajemennya, tapi kan Iya. jadinya berkurang nih saya SDM. Iya. Waduh, berkurang SDM nih. Iya. Bagaimana ini? makin banyak yang nganggur. Makin banyak penjelasan. Kita sudah membutuhkan manusia. Kan bisa bisnis mungkin ada peluang lain gitu di lapangan pekerjaan lain. Kita yang punya bisnisnya. Iya. Yang punya bisnisnya menguntungkan. Sorry. Apa ya? Dari banyak bisnis itu kan bisa menciptakan lapangan pekerjaan gitu. Iya. Walaupun dia nggak produksi, bisa jadi dia jadi marketingnya. Ya masih dia. Tapi kan sekarang kan semuanya pakai teknologi. Iya, lebih memeratakan aja gak sih? Semua juga. Mengikuti zaman. Sedih juga ya Indonesia ya. Jangan banyak, jangan banyak anak. Ini banyak rakyat. Sedikit lapangan pekerjaan. Ini mau dimasukin ke ini. Masukin ya. Masuk diskusi. Jangan banyak anak. Tapi katanya banyak anak banyak rezeki. Sekarang Iya, udah gitu ya. tidak. Sekarang udah ganti ya. Banyak anak. Banyak rezeki. banyak kebutuhan, banyak pengeluaran. Iya. Banyak anak banyak rezeki yang dikeluarin. Jadi gak usah banyak-banyak anak. Paling itu aja kesimpulannya ya buat teknologi ya, lebih mengefisiensi buat bisnis usaha sih, tapi jadinya berkurang sumber daya manusia aja dampaknya ya. Iya. Tinggal cari solusinya gimana biar mau.
memeratakan apa? Tapi sampai sekarang belum ada solusinya nggak sih? Udah. Pemerintah Pemerintahnya tis. Lanjut. Solusinya coba. dari BUMN nggak sih? Kayak sekarang CPNS itu Oh salah iya, salah kalau Iya, gitu. kan gue yang Tetap aja seleksi kan. iya. Aja susah. Gak sih, solusinya ya pindah ke luar negeri. Sama aja gak sih? Emang kita salah negara aja. Kayak kita salah Tapi negara. salahnya karena banyak anak anjir. Kalau misalnya tidak banyak orang, ya berarti rata gitu. Iya, rata. Pekerjaan sama si SDM-nya. Gitu. Saya kan katanya di Jepang, di Jepang, Banyak di Korea kan enak, malah biasanya kurang anak sumber pelosok. daya manusia. Kan? Karena Mereka disuplai gak sih SDM itu Iya. ekspor. ke mereka. Iya, sumpah. Kita kirim ke mereka. Iya, Di sana aja sekolah udah mulai sepi. Harusnya di kan Jepang. Kasian loh. sih ada program pertukaran SDM dan Ajar gitu. ya kan Lah, lagi dia kasihan atau yang Ada loh, ada. Dari sono ngajarin ke kita ada. pertukaran Ya kan, SDM kasihan yang di sana tuh. yang Yang Jepang pindah ke sini. enggak lah Jangan pertukaran berarti itu kebanyakan berarti kan kayak ekspor SDM Nah, ya, kan ekspor. jadi mereka tidak Kayak pengungsi Rohingya. Oke, mungkin cukup sekian diskusi dari kelompok 2. Kita tutup ya. Ada kurang salah lebihnya, mohon atau maaf. kurang informasi. Ya. Ya, kita. Sekian dari Dari kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.